Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya dari jilid 1 sampai jilid 5. Yaitu pertama jilid 1. Ini mempelajari huruf hijaiyah, yaitu alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, da, za, ro, za, sin, shin, sod, do, to, do, ain, boin, fa, qaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Terus yang jilid kedua ini saya mempelajari mat tabi'i. Terus enggak? Untuk jilid 2-nya saya mempelajari mat tabi'i. Ada 3 ciri, yaitu huruf sebelumnya itu berharokat fathah diikuti dengan alif. Terus yang kedua hurufnya itu berharokat kasroh diikuti dengan ya sukun, dan yang ketiga hurufnya itu berharokat domah diikuti dengan waw sukun. Contohnya koroba itu untuk ciri yang pertama. Contohnya adalah koroba itu banyak panjang. Terus itu untuk ciri yang pertama. Yang kedua itu adalah maningan itu kasrah diikuti dengan ya sukun. Yang ketiga wadudun itu domah diikuti dengan waw sukun. Selain itu ada sakal tegak fathah, sakal tegak kasroh, dan sakal tegak domah. Contohnya adama itu alifnya sakal tegak fathah. Terus yang kedua adalah sakal tegak kasroh, yaitu bihi, hinya panjang. Yang ketiga walahu, hunya panjang 2 ketukan. Terus jilid 3 mempelajari apa mbak? Di jilid 3-nya saya mempelajari tak marbutoh, yaitu tak marbutoh itu adalah angka 5 yang dititi'i dan itu terletak di belakang, bisa digandeng atau dipisah. Terus yang kedua ada mat ikfa hakiki. Alif farikoh itu adalah waw sukun yang diikuti dengan alif. Contohnya kanu, jadi kanu yang pertama itu ada alifnya, dan yang kedua itu tidak ada karena tidak dianggap dan dibaca 2 ketukan. Terus ikfa hakiki itu nun sukun atau tanwin diikuti nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu dari 14 hurufnya. Dari 15 hurufnya. Hurufnya adalah sa, ta, sa, jim, ro, dal, ro, za, sin, shin. Yang kedua langsung hurufnya adalah ta, sa, jim, dal, za, sin, shin, sod, do, to, do, ain, fa, qaf, laf, kaf. Contohnya anzala itu nun sukun ketemu dengan dal. Hamzah wasol, alif di antara. Hamzah wasol adalah alif di antara huruf hidup dan huruf mati. Contohnya adalah wang duru. Jadi wang duru yang pertama pada nun sukunnya itu pada waw fathahnya itu ada alifnya, dan kedua itu tidak ada. Membedakan huruf sin sukun, sa sukun, shin sukun, dan so sukun. Contohnya bas, bash, bas, dan bas. Untuk jilid 4 saya belajar al-harif izhar qamariyah. Itu
alif lam sukun diikuti huruf 14 hurufnya. Ada alif, ba, ja, ha, ho, ain, wain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Contohnya al-basiru, itu depannya adalah al-ta'rif qamariyah diikuti dengan huruf ba, bertemu dengan huruf ba. Terus yang kedua ada idhar syafawi. Idhar syafawi apa? Mbak. Satu. Yang kedua adalah idhar syafawi, yaitu mim sukun hurufnya. Contohnya namlun dibaca satu ketukan jelas. Yang ketiga adalah idhar apa ya Mbak Jeneki? Yang ketiga adalah idhar halki, ada 6 huruf. Idhar halki adalah nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu hurufnya dibaca jelas. Hurufnya itu adalah hamzah. Dari awal Mbak hurufnya? Hamzah, ha, ho, ain, dan ghain. Contohnya apa? Contohnya idhar halki adalah man, amana, itu nun sukun ketemu alif. Nah, yang terakhir ada mad wajib mutasil. Ini Mbak, mutasil. Mad wajib mutasil yaitu huruf yang berharokat 5 ketukan yang bentuknya itu seperti gini gitu. Contohnya jaza, itu janya itu 5 ketukan. Tipis. Ya si cilur telu. Di jilid 5 yang pertama saya pelajari mudlain, yaitu huruf waw sukun atau nun sukun diikuti sebelumnya huruf berharakat fathah. Contohnya aina dan auna. Terus yang kedua ada huruf bertasydid. Bertasydid itu bentuknya seperti W pada hurufnya. Yang ketiga ada gunah, itu nun bertasydid dan mim bertasydid yang dibaca 2 ketukan mendengung. Contohnya summa dan apa? Summa, terus bentar Mbak. Contohnya summa dan inna. Terus selanjutnya ada idgham bigunah, yaitu nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 4 hurufnya, salah satu 4 hurufnya yang dibaca masuk ke huruf selanjutnya dibaca mendengung. Contohnya ya, nun, hurufnya ya, nun, mim, dan waw. Contohnya mayyasha'u, itu nun sukun bertemu dengan ya. Terus selanjutnya idgham bila gunah, itu nun sukun atau tanwin ketemu dengan lam atau ro yang dibaca masuk ke dalam huruf selanjutnya. Jelas tidak mendengung. Contohnya Mbak. Selesai. Diulang lagi Mbak? Enggak, langsung contohnya. Contohnya adalah lair rojana. Salah nek moco. Lair rojana. Salah nek moco. Lair rojana itu dan sukun ketemu dengan ro. Selanjutnya iklab. Iklab aku harus sinau. Selanjutnya itu ada iklab, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba yang dibaca mendengung 2 ketukan. Contohnya bidam, bihim, seperti itu. Terus yang selanjutnya idgham mimi, nun sukun atau
mim sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim yang dibaca 2 ketukan. Contohnya manhum makan. Apa ini? Iya bener. Contohnya adalah manhum makanu, seperti itu. Terus selanjutnya idgham syafawi. Iya, idgham syafawi. Idgham syafawi ini ada tuh Mbak? Wah, Kak. Selanjutnya adalah ikhfa syafawi, yaitu mim sukun ketemu ta. Contohnya hum birab bihim. Dan yang terakhir adalah lafaz jalalah, yaitu huruf Allah ada 3 cirinya, yaitu yang tebal dan tipis. Di tebalnya itu di fathah dan di domah, yang tipisnya itu di kasroh. Contohnya yang tipis lillahi, yang tebal itu wallahi. Terus yang domah itu humullahi. Sekian dari presentasi saya dari jilid 1 ke jilid 5 yang saya pelajari selama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak? Motivasi apa? Dari saya, ayo belajar. Aku apa ya? Nah, untuk kalian yang belum bisa baca Al-Quran, ayo kita belajar mulai dari jilid 1 agar kita mengerti huruf hijaiyahnya dan hukum-hukum membacanya. Dah.